Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman yang saat ini masih diberikan kesehatan dan keberlimpahan karunia Allah SWT selalu bisa menjaga kesempatannya untuk bisa menuntut ilmu dengan baik. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di mata kuliah Promosi Kesehatan, Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi proses belajar, terutama dalam proses promosi kesehatan. Oke. Baik, di depan layar sudah terlihat beberapa satu gambar ya, dan satu gambar ini memperlihatkan sesuatu. Nah, coba teman-teman amati dulu apa yang terlihat di layar ini. Ya, coba diperhatikan. Jadi di sini terlihat sebuah ruangan, di mana ruangan ini menggambarkan kondisi bahwa ada seorang guru ya, kemudian ada beberapa murid. Nah, ini muridnya mungkin murid TK gitu ya. Gurunya menerangkan, ada juga yang duduk manis, ada yang tidur, kemudian ada yang coret-coret sendiri, ada yang mungkin juga ngantuk, dan malah ada yang main sendiri ya, seperti ini. Nah, kondisi ini menggambarkan sesuatu ya. Apakah kondisi ini juga mewakili diri Anda? Ya, saya harapkan semoga yang terlihat di gambar ini tidak merepresentasikan apa yang dilakukan teman-teman semuanya ketika sedang belajar ya. Oke, baik. Nah, sebelum ke belajar lebih lanjut, kita coba mencermati arti belajar. Ya, ketika kita kaitkan dengan belajar, maka biasanya kita akan terkait juga dengan pendidikan. Ya, pendidikan tidak akan pernah lepas dari proses belajar, karena pendidikan sendiri itu merupakan sebuah taraf bagaimana seseorang itu belajar. Menurut konsep Amerika, pengajaran diperlukan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kegiatan belajar meliputi ada menghafal, mengingat, mereproduksi sesuatu yang dipelajari. Nah, ini konsep belajar menurut konsep Eropa. Kemudian kita akan melihat bagaimana belajar itu bisa kita amati dari sebuah proses lainnya. Ya, belajar juga bisa dilihat dari proses bagaimana kita melakukan latihan, kemudian menambah atau memperoleh tingkah laku baru. Ya, jadi ketika kita belajar, sebenarnya kita sedang melakukan atau menambah tingkah laku baru ketika proses belajar ini bisa dilakukan dengan baik. Ya, jadi ketika kita belajar, kemudian tidak ada perubahan terhadap tingkah laku, berarti itu tidak bisa kita sebut sebagai proses belajar, karena tidak ada tingkah laku baru yang bisa dipelajari. Nah, di layar sudah terlihat bagaimana proses dari belajar. Ada perceiving, deciding, acting, dan feedback. Proses ini akan terus berlanjut ya ketika seseorang melakukan proses belajar. Di mana di perceiving ini ada input ya. Input ini meliputi segala sesuatu yang masuk ke baik melalui panca indera ya, mulai dari mata, telinga, kemudian panca indera yang lainnya. Ketika kita membaca, kemudian ketika kita melihat sesuatu, itu berarti di sini sedang terjadi proses perceiving. Nah, proses belajar ini akan berkembang dan akan menghasilkan sebuah ide baru ya, di mana itu jadi kalau di perceiving ini hanya berlaku terhadap ide saja. Seperti itu. Kemudian berlanjut ke proses selanjutnya adalah deciding. Proses deciding ini prosesnya sudah melalui otak gitu ya, input informasi yang sudah kita dapatkan itu akan diproses melalui otak,
kemudian akan menghasilkan respon berupa bagaimana ya kita akan mengambil tindakan dari info-info yang kita dapatkan tadi untuk menghasilkan sebuah respon. Kemudian acting ini berupa output ya. Jadi informasi yang sudah kita dapat diproses melalui otak, kemudian keluar berupa output. Output ini biasanya berupa tindakan ya, tindakan, dan ini disebut tindakan atau tingkah laku baru ya. Nah, setelah melakukan tingkah laku baru berawal dari input yang sudah diproses ini, maka akan timbul feedback. Feedback ini bisa dari internal, dari individu itu sendiri, atau dari eksternal, atau dari orang lain dan lingkungan sekitar. Ya, dan feedback ini juga merupakan hal penting ya, dan bisa menjadi petunjuk penting bahwa info baru atau proses belajar yang sudah kita lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau tingkah laku baru ya. Dan di sini juga akan berlanjut pada proses selanjutnya. Di learning proses ini akan berputar ya sebagai sebuah cycle. Nah, apa yang dimaksud dengan ciri-ciri kegiatan belajar? Ketika kita belajar, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan pada individu yang sedang belajar. Perubahan tersebut pada pokoknya akan didapatkan karena kemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. Ya. Perubahan-perubahan itu juga terjadi karena usaha. Jadi kalau kita belajar, kemudian usaha kita tidak maksimal, maka hasil yang kita harapkan juga tidak akan maksimal. Ya, kemampuan baru yang kita inginkan juga tidak akan maksimal. Ya, ya misalnya seperti sekarang ini, ketika belajar dalam saat pandemi, ya pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dan pemahaman yang lebih kompleks karena teman-teman tidak bisa bertemu muka langsung dengan pengajar. Ini merupakan sebuah hambatan dalam proses belajar, sehingga diperlukan usaha yang lebih maksimal. Nah, ini merupakan salah satu cycle bagaimana proses belajar itu bisa menghasilkan sebuah perilaku baru, ya. Mulai dari tahap identitas, mengidentifikasi, kemudian menimbulkan attention atau perhatian khusus dari seseorang. Ketika identifikasi ini juga akan menimbulkan inform atau informasi. Nah, dari proses nomor 2 ini akan bisa berlanjut pada dari informasi akan berlanjut pada recall ya, bisa ke recall, kemudian grasp ya, kemudian petunjuk, ada proses transfer juga, dan kemudian aplikasi ya, apply merujuk kepada informasi yang sudah didapatkan tadi. Selanjutnya macam teori belajar, ada Gestalt, ada teori belajar menghafal dan mental disiplin, dan teori asosiasi. Teori belajar menurut Miller dan Dollars. Kemudian ada juga dari Albert Bandura. Ya, Albert Bandura ini salah satu tokoh yang teorinya banyak dipakai di dunia pembelajaran, di dunia edukasi. Nah, menurut Albert Bandura ini ada perubahan tingkah laku ketika seseorang itu melakukan pembelajaran, di mana perubahan perilaku itu sangat dipengaruhi oleh environment atau lingkungan. Ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada beberapa faktor yang menurut beberapa penelitian ini sangat mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah faktor materi. Nah, faktor materi di sini bisa berupa materi yang kita dapatkan, ya,
baik berupa media cetak, media online, atau langsung ya melalui panca indera yang kita lihat ya. Faktor materi ini juga sangat mendukung bagaimana informasi atau proses belajar yang kita lakukan itu bisa berhasil. Selanjutnya faktor lingkungan ya. Ketika kita belajar dalam kondisi yang sunyi atau tenang ya, lebih tenang, itu berapa persen yang akan bisa menghasilkan perubahan pemasukan informasi baru, kemudian menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, faktor lingkungan ini juga dipengaruhi oleh faktor individu ya, karena ada beberapa orang yang punya tipe belajar ya. Kalau faktor individu kita akan melihatnya ke arah tipe belajar. Ada orang yang lebih cenderung bisa belajar dengan maksimal manakala dia bisa melihat ya, melihat bentuknya, melihat pengajarnya, atau melihat hal baru yang dia bisa lihat dengan auditori ya. Kita kenal dengan tipe pembelajar auditori, visual dan auditori ya, yang bisa dia lihat dan bisa dia dengar. Ada juga sebaliknya. Selanjutnya faktor instrumental ya. Instrumental ini terkait dengan alat-alat yang digunakan ya. Kalau seperti sekarang harus banyak kuota, harus banyak sinyal dan sebagainya. Nah, ini proses pembelajarannya juga pasti berbeda dengan ketika teman-teman harus belajar offline seperti itu. Ini faktor yang mempengaruhi proses belajar. Jadi ada 4 faktor: faktor materi, faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor instrumental. Berikutnya ada proses belajar pada orang dewasa. Ya, teman-teman ada yang sudah tahu apa itu pedagogi dan andragogi? Ya, ya. Sekilas dilihat dari gambar yang ada di sebelah kanan ini, ya, andragogi, di mana L atau learning-nya itu ada di tengah. Sementara kalau pedagogi, learning-nya, pembelajarnya ada di sekitar. Ya. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau pedagogi ini penggambarannya seperti ini ya. Jadi ketika pembelajar pedagogi itu sudah banyak ditinggalkan ya, apalagi di zaman sekarang, di mana proses pembelajarannya itu berpangku pada si pemberi materi ya, sehingga banyak ini zaman dulu ya, zaman sebelum informasi berkembang pesat, banyak menggunakan proses belajar dengan pedagogi. Sementara kalau andragogi ini sudah terlihat bagaimana proses pembelajaran itu tidak terpusat pada guru ya, beda dengan pedagogi. Nah, andragogi ini sudah banyak diadaptasi, sudah banyak diaplikasikan juga di dunia pembelajaran modern sekarang ini. Nah, ini lebih jelasnya tentang perbedaan proses belajar pedagogi dan andragogi. Ada beberapa komponen yang bisa kita cirikan dari proses belajar pedagogi dan andragogi. Di antaranya yang pertama adalah pengalaman peserta didik. Ketika proses belajar pedagogi, pengalaman masih harus dibentuk sehingga belum bisa menjadi sumber belajar. Sementara dengan proses belajar andragogi, sumber yang kaya untuk belajar bagi sendiri-sendiri dan orang lain itu didapatkan dari pengalamannya itu berasal dari sumber yang kaya untuk belajar sendiri-sendiri. Sehingga kalau dilihat di sini andragogi ini lebih membutuhkan keterampilannya. Kemudian kesiapan belajar peserta didik. Kalau pedagogi seragam sesuai tingkat usia dan kurikulum. Sementara kalau andragogi berkembang dari tugas hidup dan masalah. Kemudian dari orientasi dalam belajar. Pedagogi orientasi belajarnya adalah bahan ajar
Sementara andragogi orientasi tugas dan masalah. Sehingga kalau di era sekarang teman-teman lebih banyak dipaparkan pada tugas ya, bagaimana menyelesaikan tes tadi gitu ya, case study dan sebagainya. Berikutnya motivasi belajar. Pada pembelajaran pedagogi, motivasi belajar biasanya didapatkan karena ada pujian, hadiah, atau karena hukuman. Jadi dia belajar agar tidak dihukum misalnya. Nah, ini terkait dengan stimulus dari lingkungan. Sementara kalau antropogi, motivasi belajarnya itu didorong oleh diri sendiri. Sehingga ini yang menyebabkan orang dengan tipe pembelajaran antropogi ini jauh lebih bisa maju dibanding pembelajaran pedagogis. Berikutnya prinsip-prinsip belajar. Belajar adalah suatu pengalaman yang terjadi dalam diri si pelajar yang diaktifkan oleh individu itu sendiri. Belajar adalah proses kerjasama dan kolaborasi, ya. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Kalau mau sukses nggak bisa sendiri ya. Bukan berarti kita kerjasama ketika ujian, nah itu beda lagi. Tapi dalam proses belajar ini sesungguhnya kita harus membentuk sebuah link, networking dan sebagainya sehingga itu menjadi sebuah salah satu ciri khas bahwa orang tersebut melakukan berbagai macam kerjasama dan kolaborasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kalau teman-teman hanya berkutat pada diri sendiri, tidak mempunyai relasi, nah sepertinya ini bertentangan dengan proses belajar di zaman sekarang ini. Ya, ini harus menjadi catatan penting buat teman-teman semuanya. Nah, adanya proses kerjasama dan kolaborasi ini merupakan sebuah penentu bahwa seseorang melakukan proses belajar yang berevolusi. Selanjutnya, belajar adalah suatu konsekuensi dari pengalaman seseorang. Ya, pernah dengar ya istilah the experience is the best teacher. Nah, sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan itu akan menjadikan sebuah pengalaman, di mana pengalaman itu sendiri adalah proses belajar. Sehingga ketika orang belajar melalui pengalaman, belajar itu juga merupakan proses emosional dan intelektual. Ya, ada orang, dua orang sama-sama, misalnya kakak beradik, sama-sama meninggal oleh kedua orang tuanya. Antara si A dan si B ini bisa jadi mempunyai pengalaman berbeda ya dari emosional dan intelektualnya. Ini banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah dari keunikan dan karakteristik dari individu tersebut ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang selama proses belajar pandemi ini dia enjoy, dia bisa menikmati dan tetap bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Sementara ada yang uring-uringan terus, sehingga ketika harus menyelesaikan tugas, kemudian mengerjakan UTS UAS, ternyata ada yang merasa kesulitan. Nah, biasanya faktor individu ini memegang peranan penting. Sementara faktor individu juga dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, pengalaman untuk menyelesaikan tugas dari waktu ke waktu itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang juga nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku yang jika itu beralih ke arah yang positif, itu akan bisa membangun intelektual dan emosional seseorang. Nah, ini merupakan ungkapan yang sangat bijaksana ya, di mana belajar adalah penemuan diri sendiri. Kenapa saya bilang belajar adalah penemuan diri sendiri? Ya, dari proses belajar ini kita bisa melihat siapakah kita. Apakah kita tipe pembelajar atau bukan? Siapakah kita ketika kita belajar? Apakah terlalu banyak mengeluh atau terlalu berambisi, atau kita bisa enjoy menikmati sebuah proses pembelajaran. Nah, disinilah teman-teman juga saya ajak untuk merefleksi diri. Bagaimana proses belajar selama masa pandemi ini? Bagaimana sebelumnya ketika harus bertemu dengan dosen? Apakah ada perbedaan? Ya,
Disitulah teman-teman bisa melihat siapakah Anda. Oke. Nah, berikutnya, promosi kesehatan sebagai salah satu proses belajar. Kita kaitkan teori belajar ini dengan materi kuliah kita, yaitu promosi kesehatan. Promosi kesehatan sebagai salah satu proses belajar, di situ ada proses perubahan pada struktur kognitif ya. Dari secara kognitif di otak kita, ada proses pembelajaran setelah mendapatkan materi baru, mendapatkan informasi baru. Sehingga ketika kita melakukan promosi kesehatan, diharapkan disitulah juga melahirkan proses belajar pada audien atau peserta yang kita berikan informasi. Kemudian ada perubahan motivasi ya. Diharapkan setelah kita melakukan proses pembelajaran pada objek objek promosi kita, disitulah informasi yang kita berikan juga akan menimbulkan perubahan motivasi baru sehingga si audien atau peserta promosi kesehatan yang kita lakukan itu akan timbul motivasi, timbul keinginan untuk lebih tahu lagi pada informasi-informasi selanjutnya. Selanjutnya ada perubahan dalam kemampuan mengatur dan mengarahkan otot-otot tubuh. Ya, ini juga buah dari perubahan kognitif dan motivasi. Orang tidak akan mau bergerak sementara tidak ada pemahaman dan tidak ada motivasi. Mungkin dia paham, tapi tidak ada motivasi, dia tidak akan melakukan pergerakan apapun. Ya. Nah, selanjutnya, tidak akan muncul motivasi ya ketika tidak ada pemahaman sebelumnya. Sehingga ketika orang itu bisa bergerak, move ya, melakukan kegiatan baru, melakukan perubahan atau perilaku baru, sesungguhnya dia sudah melakukan proses sebelumnya, yaitu perubahan di kognitif dan juga motivasi. Nah, itu tadi sekilas tentang penjelasan konsep belajar, teori belajar yang kita kaitkan dengan proses promosi pendidikan dan promosi kesehatan. Di materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana agar informasi atau pembelajaran yang kita berikan pada audien atau peserta pendidikan yang ada di lingkungan kita itu bisa diterima dengan baik. Nah, salah satunya ada media dan metode yang bisa mendukung tercapainya tujuan tersebut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kan kita juga belum mau buka